Okay, let's go. Oke sahabat tani semuanya, berjumpa lagi di channel saya. Mari coba berkebun, karena berkebun menyenangkan. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Bagaimana teman-teman hari ini? Jadi hari ini saya punya tips ya, bagaimana merawat kakao ya biar cepat subur dan terubus terus. Ya, jadi ada beberapa kakao atau coklat ya yang berada di antara cabai ini yang saya seling di antara tengah-tengah itu dia. Dan setelah saat saya melakukan pemupukan cabai itu saya ikut lakukan pemupukan juga dia punya kakao atau coklat ya, dan hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Sekarang usia 5 bulan ya, dia sama usianya dengan rica kita, cabai kita. Karena saat kita melakukan penanaman cabai, kemudian kita lanjut menanam kakao ya. Sebenarnya cabai ini ada di lokasi kakao ya, cabainya. Jadi saya silang aja di antara kakao, saya tanami cabai ya. Jadi bagaimana teman-teman kondisi cabai kita ya. Iya, jadi ini salah satu contoh cabai maksud saya kakao kita yang sudah berusia 3 bulan, dan ada beberapa lagi yang di antara cabai itu dia sudah tinggi begini ya. Ini sudah bulan keberapa ya? Bulan 5. Sudah 5 bulan ya usianya. Pada saat itu kita tanam di Desember, tanggal tua itu di akhir bulan ya. Dan sekarang sudah tinggi segini, sudah hampir sepaha ya. Sepaha saya. Kemudian sebelah sini juga. Dan sebelah situ juga. Ya, ini sudah terubus terus. Alhamdulillah dia subur. Nah, ini juga ya. Ini juga sana sangat subur ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan antara kakao ini terawat dengan baik, perbedaannya dengan yang saya gunakan pupuk subsidi ya. Jadi sebelah sini ya, sebelah sini perbedaannya, karena ini yang tidak saya pakai pupuk non subsidi. Ya, ada sebelah sini. Ini sudah mulai berumput lagi, kemarin sudah diparas. Nah, jadi perbedaannya jauh ya teman-teman. Ada silang dengan durian. Jadi ini juga setelah rumput kemarin baru dikasih besi, rumputnya sudah ikut subur juga. Ya, jadi di antara patok-patok itu ada kakao ya yang saya gunakan pupuk subsidi. Nah, ini perbedaannya jauh ya teman-teman. Ini kakao kita yang di antara rica yang saya gunakan pupuk non subsidi ya. Ini dia yang di antara rica. Nah, kalau ini sudah di paha saya ini. Nah, barisan ke sana tuh subur semua itu, alhamdulillah. Ya, ini sana juga, ini sana ya. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman bisa perhatikan
bagaimana perbedaannya pupuk yang saya berikan, perkembangan dari tanaman, ya, mana yang bagus, mana yang cepat, ya, mana yang cepat diserap oleh tanah dan tanaman. Jadi bisa kita lihat ya dari perkembangan daunnya dan batangnya yang di bawah udah besar, sedangkan pupuk kakao yang menggunakan pupuk subsidi atau pelangi ya, atau Ponska, jadi itu perkembangannya hanya segitu ya, lambat ya. Dari segi batang dan daun masih kurang lebat ya. Jadi pupuk apa saja yang saya gunakan di saat saya melakukan pemupukan di antara kakao di antara cabai saya ya. Jadi ceritanya teman-teman, di saat setiap saya melakukan pengocoran cabai, jadi saya juga mengocorkan pupuk itu di kakao saya ya, dan saya lihat sendiri hasilnya sangat baik. Jadi untuk teman-teman, maksud saya bukan menjelekkan suatu produk, tapi ini kembali ke bagaimana kita memberikan pupuk yang terbaik pada tanaman kita ya. Jadi pupuk apa saja teman-teman yang saya berikan? Pertama pupuk Ultradap ya, ini 1 kilo, dia harganya kalau saya tidak salah ingat itu 55.000 di tempat saya. Kalau mungkin ada yang jual 60.000 atau yang lainnya ya. Pokoknya harganya 55.000 ya. Dia 1 kilo. 1 kilo. Dan penggunaan ini dia untuk satu tangki 16 liter, dia hanya 3 sendok ya. Dia hanya 3 sendok. Kemudian kita tambahkan teman-teman dengan NPK 1616 ya, atau sejenisnya boleh, yang merek lain ya boleh, yang penting NPK ya. Dan hanya 2 ini ya teman-teman saya gunakan ya. Ini kombinasi pupuk kocor yang baik ya menurut saya. Mengapa bukan yang subsidi teman-teman? Karena yang pertama teman-teman, pupuk subsidi itu susah terurai oleh tanah ya, beda dengan ini. Jadi ketika dia cepat terurai dengan tanah, ketika hujan turun dia langsung terurai dan langsung cepat diserap oleh tanaman. Makanya tanaman kakao kita cepat subur ya. Dan teman-teman juga bisa lihat bedanya itu cabai ya, cabainya besar-besar, subur, tinggi ya. Ini kalau NPK di tempat saya harganya 25.000 sekilo ya. Ada yang bertanya teman lagi, kalau misalnya ada yang NPK merek lain boleh, yang penting kandungannya sama ya, kandungannya sama. Dan ini takarannya saya gunakan takaran 1 gelas, kira-kira 200 cc teman-teman, perkirakan saja untuk satu tangki ini ya. Oke, kita campurkan aja dulu teman-teman. Teman-teman, hanya itu ya yang kita berikan. Kemudian kita kasih full tangki kita ya. Kita gunakan pengocoran aja, gunakan tangki clearer manual ini ya. Dan nantinya kita buka ujungnya ini, kita buka saja biar keluarnya deras. Kemudian kita berikan di setiap pohon kakao kita itu dia sebanyak kurang lebih 150 mili ya, 150 mili per tanaman. Jadi kita kira-kira saja 2 detik ya per semprot, tiap kali semprot 1 detik atau 2 detik ya. Oke.
gitu ya, udah laju ya. Kita lihat ya teman-teman, sangat jauh perbedaannya. Ini menggunakan pupuk subsidi. Jadi itu dia teman-teman ya. Aplikasinya juga cukup mudah, kita langsung semprotkan saja di pinggir tanamannya. Kalau kena sedikit dengan batangnya juga tidak apa-apa ya. Oke ya. Seperti itu saja teman-teman. Oke. Saya keliling dulu. Oke ya teman-teman, saya sudah selesai menyelesaikannya separuh. Menyelesaikan satu tangki ini ya. Jadi kira-kira teman-teman, satu tangki 16 liter itu sekitar 150 ya, 150 pohon kakao ya. Dan kemudian sedikit penjelasan dari saya teman-teman. Formula yang saya berikan ini yaitu khusus untuk tanaman kakao yang baru kita tanam atau 0 HST ya. Kita mulai dari awal tanam itu kita mulai dengan pupuk dasar, kemudian usia 25 HST atau 2 minggu, kemudian kita lakukan pengocoran ya. Untuk setiap kali kita lakukan pengocoran ya, jadi itu intervalnya 25 hari sekali ya. 25 hari sekali ya teman-teman, atau 2 minggu 3 minggu ya boleh, atau paling lambatnya 1 bulan ya. Kalau makin rajin lagi kita lakukan teman-teman, akan semakin bagus ya, setiap 25 hari sekali. Dan kalau sudah mulai berbuah ya, masa generatif maksud saya, teman-teman sudah boleh melakukan stop ya, sudah boleh stop atau sudah berhenti aja, sudah cukup ya, karena kita kembali lagi ke fase generatif, karena pupuk yang saya berikan ini adalah pupuk fase vegetatif ya teman-teman, atau fase pertumbuhan ya. Makanya saya berikan Ultradap ya. Ultradap itu sebagai fosfat yang tinggi, itu sangat baik untuk pertumbuhan akar ya. Kemudian NPK itu nitrogen, pupuk seimbang, agar kita mendapatkan nitrogen, fosfat dan kaliumnya itu seimbang ya. Dan saya tidak menggunakan namanya pupuk urea ya, urea. Jadi pengalaman petani-petani yang sudah senior itu menggunakan pupuk urea itu ya tidak bagus ya, karena dia tinggi nitrogen dan sisanya itu nitrogen dia 46% kalau tidak salah, dan sisanya itu amonia gitu, tidak bagus ya untuk tanah, karena dia kalau kita berlebihan menggunakan nitrogen, pupuk urea, itu akan mati tanaman ya. Teman-teman bisa membuktikan sendiri. Jadi cukup sekian ya, itu penjelasan sedikit ya dari saya. Jadi ini hanya saya berbagi pengalaman, tidak menggurui. Bagaimana kalau teman-teman punya pilihan sendiri, kalau teman-teman mau tetap menggunakan pupuk subsidi ya, yang
pelangi itu, apalagi yang dia punya kuning-kuning itu, nanti sobat cucu orang baru habis dimakan tanah. Lama sekali dia teman-teman, saya sudah buktikan sendiri ya. Jadi saya sedikit ada apa ya, penelitian sedikit ya, karena sudah berbulan-bulan itu saya tabur bubuk pelangi itu, masih ada dia punya anu di situ, jadi susah terurai ya. Jadi memang namanya pupuk murah, jadi memang begitulah apa yang kita dapatkan ya, seperti itu. Kembali lagi kepada teman-teman yang misalnya kalau masih ada pupuk subsidinya ya, diselingi saja menggunakan pupuk ini yang saya kasih tahu ini, racikan ini ya, pemula ini. Bisa teman-teman silang ya, minggu ini menggunakan pupuk subsidi, minggu depannya tidak ya, daripada pupuknya tidak terpakai ya. Oke teman-teman, apalagi ya penjelasannya. Oh iya, untuk teman-teman yang kurang jelas bagaimana perbedaannya, saya akan berikan di sini ya foto-foto bagaimana perbedaan pupuk subsidi dan pupuk non subsidi ya. Itu dia perbedaannya. Jadi pupuk subsidi itu dia itu tadi kekurangannya, lama terserap oleh tanah dan diserap oleh tanaman, karena ya dia punya anu itu keras kayak batu tela. Kayak batu tela, susah diserap oleh tanah. Sedangkan pupuk non subsidi ini, makanya dia sedikit mahal. 1 kilo itu untuk NPK ya, NPK 1 kilo itu 25.000, itu kemasan per kilo, beli saja seperti itu. Itu juga lama juga dipakai ya. Kemudian Ultradap itu 1 kilo 55.000. Bayangkan itu kalau kita mau beli yang kemasan besar, juta dia teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, jika teman-teman ingin menambahkan pupuk yang lain, boleh-boleh saja. Atau teman-teman ingin menggantikan dengan pupuk yang lain, boleh ya. Yang penting kandungan fosfatnya itu lebih tinggi dan nitrogennya itu lebih tinggi. Jangan gunakan kalium yang lebih tinggi, karena itu pupuk pembuahan. Karena untuk pembuahan itu menggunakan pupuk kalium yang tinggi ya. Begitu ya teman-teman. Jadi saya tidak menggurui, saya hanya sharing pengalaman ya. Ini pengalaman dari saya sendiri, bagaimana perbedaannya. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, perhatikan dengan seksama ya, bagaimana perbedaannya. Untuk teman-teman yang pemula ya, perhatikan dari awal sehingga akhir penjelasannya agar tidak salah paham ya. Oke. Jika ada pertanyaan atau ucapan saya yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan ada teman-teman yang sedikit saran atau apa, silahkan di komentar ya, isi di kolom komentar saja pertanyaannya. Oke teman-teman, semangat terus ya. Rajin-rajin kita berpupuk, nanti kita sendiri yang menikmati hasilnya ya. Karena perjuangan seorang petani itu 2 tahun kira-kira ya, 2 tahun baru kita sudah enak-enak ya. Karena perawatan kakao yang masih kecil itu sangat susah ya, terbilang masih sangat susah ya. Karena dia masih mau berkembang, masih mau melawan melawan di sekelilingnya, rumput apa segala macam. Jadi rajin-rajin kita melakukan pemupukan, pembersihan gulma atau rumput ya. Karena kunci kesuksesan itu adalah kerja keras. Kalau ada teman-teman, ada seorang profesor, kalau tidak salah dia katakan bahwa kerja keras itu kuncinya, maksud saya kesuksesan itu kuncinya bukan kerja keras, tapi kunci kesuksesan itu dia katakan adalah keberuntungan, bukan kerja keras ya. Dan itu saya rasa itu keliru. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak kerja keras, kita hanya menunggu keberuntungan ya, itu tidak akan bisa teman-teman, tidak akan kita raih ya. Coba teman-teman yang diam saja di rumah, tidak kerja keras, menunggu keberuntungan, itu tidak akan bisa ya.
Jadi kesuksesan itu yang tepat adalah kesuksesan itu kita raih dengan kerja keras. Entah kedepannya itu kita berhasil atau tidak, itu hanya takdir Allah yang bisa tentukan ya. Karena kesuksesan itu tidak semuanya tentang materi teman-teman ya. Karena kalau kita percaya sama Allah, kita serahkan saja sama Allah, nanti yang tentukan kedepannya hanya Tuhan yang berkehendak apakah kita akan sukses di mana. Karena kesuksesan adalah tidak semua tentang materi ya, entah apa kesehatan atau apa itu ya teman-teman. Jangan hanya menunggu di rumah saja menunggu keberuntungan, itu tidak akan bisa teman-teman. Tidak akan bisa 100% ya, kecuali orang tua kita kaya raya. Baru kita menunggu warisan. Oke, cukup sekian ya penjelasan dari saya teman-teman. Kalau ada pertanyaannya silahkan ya. Saya akhiri saja. Terima kasih yang sudah nonton, sudah subscribe ya, yang sudah like. Saya doakan semua rezekinya melimpah, sehat selalu ya, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa. Salam pertanian, salam milenial. Semangat terus petani milenial ya, karena berkebun itu menyenangkan dan menghasilkan. Semangat. Dadah. Sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya.